saya tanya you, apa pencapaian you dekat Malaysia ni? Ya you orang sini kan, apa pencapaian you? Ada tak you ada sumbang dekat negara you sendiri? Bayar zakat, okay, bayar income tax, ada tak? Nak minta kerja ke? Di mana adab Anda? Seharusnya Anda itu bersyukur dan berterima kasih kepada Malaysia. Karena Malaysia, Anda itu boleh berjaya di Malaysia, bukannya malah menghina seakan-akan orang Malaysia itu tak punya agama. Hai, halo geng, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Zainal Story. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Begitu banyaknya orang Indonesia ini yang merantau pergi ke Malaysia. Bahkan ada beberapa orang dan juga wanita Indonesia itu yang mendapatkan jodoh, bercinta lalu menikah dengan warga tempatan Malaysia. Dan bukan sedikit juga orang Indonesia itu yang berjaya membuka bisnisnya di Malaysia. Tapi ini ada salah satu isu yang cukup hangat, panas, membuat panas seluruh rakyat Malaysia. Karena kenapa? Dia orang ini mencabar warga tempatan Malaysia dan juga macam menghina kelakuan, aktivitas dan juga agama. Nah, videonya itu macam mana kita tengok dulu bersama-sama. Konoha. Oh. Alamak, kita orang Konoha pun kita tak minta simpati untuk nak dapat duit. Kita meniaga kat sini. Kita berjuang kat Malaysia dan kita sumbang dekat negara you. Kita bayar income tax, kita bayar zakat awak. Okey, walaupun kita orang Konoha. Awak ada bayar income tax tak? Awak ada tak bayar zakat? Oops. Sorry kalau saya tanya. Okey, walaupun kita orang Konoha, kita tak mengemis dekat negara you. Okey, kita usaha, kita rajin. Tak kira siang malam kita tetap cari duit. Okey, kita tak meminta dekat you. Okey, saya hanya kesian dekat you yang memandang sebelah mata orang-orang Konoha yang berjuang dekat Malaysia ni. Okey, kita berjuang wak, kita cari duit, kita rajin wak. Okey, so saya tanya you, apa pencapaian you dekat Malaysia ni? Ya you orang sini kan, apa pencapaian you? Ada tak you ada sumbang dekat negara you sendiri? Bayar zakat, okay, bayar income tax, ada tak? Gitu. So tak maulah, ya, menghina-hina tak maulah, ya. Macam tu, kesian kat you. Nak minta kerja ke? Ada akibat, pasti ada sebab. Ini orang mengatakan hal tersebut macam ini pasti ada niat untuk ditujukan kepada siapa. Karena ada niat, pasti ada hal-hal yang kurang baik bagi menurut dirinya. Entah itu dari segi orang yang menulis di kolom komentar, entah jiran dia ataupun sahabat dia. Tapi yang kita dengar dari ucapan dia orang itu mencantumkan Malaysia, yang bermakna seluruh Malaysia itu kena cabaran dari dia orang tadi itu. Oke, kita ulas satu persatu dari percakapannya, geng. Yang pertama, dia itu tak meminta simpati dari orang Malaysia ketika dia orang itu berjualan. Pertanyaannya, iya, kamu itu jualan di mana? Jualan di Malaysia. Yang membeli siapa? Otomatis orang Malaysia. Yang mensupport siapa? Malaysia. Yang bermakna berarti kejayaan Anda itu atas support orang Malaysia. Yang sepatutnya orang itu berterima kasih kepada Malaysia. Yang kedua, soal zakat. Mengatakan orang, you bakar zakat tak, ini zakat, bayar zakat tak, bayar ini tak. Oke,
Pajak itu kewajiban dari Anda sendiri kepada kerajaan Malaysia. Zakat itu kewajiban Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, agama Anda itu apa? Kalau agamanya Islam, yang sepatutnya memakailah aurat. Tutupi aurat macam pakai tudung. Karena Islam di Malaysia itu setahu saya lagi kuat, geng. Jangan main-main tahu dengan Malaysia. Dan yang ketiga mengatakan aktivitas adab dan juga macam tak ada kerja. Kalau tak ada kerja, cakap aja macam itu. Wah, setahu saya, geng, kerajaan Malaysia itu mengutamakan pekerja dari warga tempatan Malaysia. Maka dari itu, banyaknya orang-orang asing yang dari Indonesia itu kebanyakan, ya tak semua, kebanyakan orang-orang Indonesia itu bekerja di bidang-bidang yang pekerjaannya itu berat, macam di perkebunan, pabrik, bangunan, dan lain-lainnya. Kalau yang ringan-ringan buat siapa? Untuk warga tempatan sendiri. Itu setahu saya. Maka dari itu orang Malaysia itu lebih memilih-milih kerja. Karena apa? Biar sesuai antara pengeluaran dan kemasukan. Dan akibat video kakaknya ini, apa yang terjadi? Kita lanjutkan videonya. Salah, dah kita baiki mana yang salah. Sedih saya. Sebab saya tak ada niat. Tak ada niat. Sedih saya. Dia selalu hina Tina dalam video tu. Saya jawab dia satu je. Lepas tu korang datang pada Tina kecam-kecam macam-macam. Padahal saya tujukan untuk satu orang. Betul kan, geng? Apa saya cakap? Princess Hidayah next time cakap saya terbawa emosi. Princess, coba you tengok video Tina tu. Saya cakap dekat satu orang tau. Tak sangka dia orang ni. Sedih saya. Itulah ni, sedih Tina. Padahal saya cakap dengan seorang, lepas tu tak sangka dia viralkan Tina. Pusing. Ini kan yang kau mau ingin viral kan? Faham, tak apalah. Tak benci pun dia orang yang ni, cuma sampai alo-alo kita. Sedih. Padahal kita cakap dengan seorang. Kenapa putar-putar cakap seluruh rakyat Malaysia? Lepas tu saya tak pernah pun cakap seluruh Malaysia. Anak saya orang Malaysia ikutlah tersinggung. Anak saya orang Malaysia, suami saya orang Malaysia. Takkan dah cakap orang Malaysia. Sebut nama je lah. Si Aros, thank you. Ragu ya kan? So Sarawak tu tiba nak hantam Tina. Mereka tak maulah Nora. Nanti diorang kecam Tina lagi. Sebab Tina cakap dengan satu orang je. Tapi kenapa diorang sedih Tina sampai viral. Tapi kenapa diorang cakap macam tu? Padahal kita cakap dengan seorang je. Oh baiklah, tak semua suka. Ni diorang tak kenal Tina lagi. Yang Tina jawab ni dia satu orang. Nora, tak apa Nora, saya sedih. Nanti saya nangis kat situ. Kalau saya cakap menghina seluruh Malaysia, habis tu suami dengan anak saya orang Malaysia, saya hina lah dia orang juga. Saya tujukan kat satu orang je. Sebenarnya satu orang ni menghina Tina. Sedih saya. Macam ni ya, bila kita dekat negara orang. Sedih weh. Padahal saya tujukan tu satu orang, tapi korang semua hantar Tina. Saya tak tahan sebab dia komen dengan titi-titi Tina kan. Dia komen macam-macam. Tina dah block. Tina dah block dia. Tina tujukan kat dia je. Tapi kenapa korang datang kat sini? Cakap lah elok-elok. Kenapa? Sedih saya. Halah, nanti dia orang hantam saya. Saya tengah sedih lah.
Sampai hati korang cakap saya macam tu. Padahal saya tunjukkan tu satu orang je. Sebab dia dah banyak dia. Seharusnya Syah tu kena minta maaf. Saya bukan cakap rakyat Malaysia kenapa saya nak masuk room korang. Padahal saya tak cakap pun orang Malaysia. Sedih. Sedih saya lah, kejap saya tengah sedih lah. Sorry tau lah membuat korang salah faham dengan Tina. Sorry korang. Tina kalau orang Malaysia buka basuh. Wah, biar pengajar macam bojak. Muhammad, you jangan tengok satu side je. Side orang yang viralkan Tina. Coba. Oke. Gini Kak ya. Setiap manusia itu memang tak luput dari kesalahan, kesilapan dan juga dosa. Ya, tapi alangkah baiknya kita ini lebih berhati-hati dalam berucap. Apa yang niat korang tujukan dan ucapan, karena ucapan yang di awal tadi itu bukan menyebutkan nama orang ataupun akun, melainkan yang kamu tuju itu Malaysia, yang bermakna seluruh rakyat Malaysia. Kalau kamu menyebutkan seluruh rakyat Malaysia, yang otomatis mencantumkan seluruh rakyat Malaysia, kecuali apabila ada kesalahan dalam program ataupun kelakuan di Malaysia, kamu menyebutkan Malaysia itu untuk memperbaiki hal yang kurang baik tersebut. Akan tetapi akak ini di awal tadi ya kita dengar itu macam menghina. Dan gini Kak, kalau kakak tak suka ataupun tak tahan dengan orang yang nulis di kolom komentar tersebut, langsung blok aja, tak payah balas. Kalau nak teringin bener-bener tak tahan menahan emosi, tapi menurut saya jangan ya. Alangkah baiknya jumpai langsung orangnya, tanya apa hak, apa pasal, apa problem, selesaikan dengan 4 mata. Jangan sampai keluar di media sosial. Tengok berapa ribu orang yang tengok di media sosial macam ini Kak. Dan yang ketiga lagi, ya kita ini harus benar-benar sabar ya. Namanya main di media sosial itu nggak boleh kita itu menentukan semuanya itu harus baik, harus berkomentar baik, siapapun itu. Entah itu ustadz, perdana menteri, kepemimpinan apapun, itu pasti ada yang namanya pro dan kontra. Dan kita tak boleh menghentikan itu, karena itu hak dia orang masing-masing. Dan solusinya apa? Solusinya menurut saya hanya boleh tutup mata, telinga, dan juga mulut, agar kita tak membalas, tak menjawab orang-orang yang telah mencaci maki kita ini. Dan saya sebetulnya penasaran sih, siapa yang dituju oleh kakaknya tersebut itu. Oke, kita tengok dulu, geng. Assalamualaikum semua, salam sejahtera. Nah, Okey, kan pertama sekali Tina mohon maaf tengok. daripada dalam hati yang paling dalam. Sebab ramai yang dah salah faham tentang Tina punya video yang sebelum ni, yang ini. Sebenarnya dalam video itu, Tina tujukan untuk satu orang sahaja yang namanya Syah. Tidak pernah berniat untuk nak menghina negara. Ya, saya cuma tujukan untuk satu orang yang namanya Syah itu saja. Sehingga ramai yang merasa tersinggung dengan video tu. Tina mohon maaf zahir batin. Dan Tina akan memperbaiki Tina punya kata-kata. Yang mana Tina salah tu Tina akan perbaiki. Dan saya minta bimbingan daripada semua. Jangan lagi lah lebih memperkeruh lagi keadaan ini. Sedangkan saya tak berniat yang menghina, saya tak pernah berniat apa-apa ke dengan korang, tak ada. Sebab saya memang nak tujukan untuk dia seorang saja. Sebab saya dah berapa hari tengok dia punya komen-komen tu kan dalam Tina punya video. Baru saya jawab satu je komen dia daripada komen-komen yang lain. So saya pun manusia biasa yang ada rasa
sedih bila orang cakap macam tu. Cuma saya tujukan untuk satu orang, bukan untuk rakyat Malaysia. Itu sudah salah. Okey, sebab suami saya dengan anak saya pun orang Malaysia. Ya, tahu. Okey semua, Tina mohon maaf zahir batin. Okey, saya doakan semua yang salah faham dengan Tina, semoga korang murah rezeki, diberikan kesihatan yang baik, semua hidup bahagia sejahtera. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Akak sepatutnya itu sadar ya, di media sosial ini banyak orang yang tengok dan bermacam-macam orang. Di mana-mana negara bermacam-macam orang. Dia orang itu mau cakap apapun bebas. Nah, kalau solusinya macam mana apabila kita ini dihina di media sosial, dikecam, dan juga ada juga apa yang diancam, ya itu solusinya macam mana? Macam ini Kak, hujatan-hujatan para netizen apabila itu buruk, ini menurut saya ya, pengalaman saya sendiri ya, apabila itu buruk ataupun tak baiklah, tak ngam, tak sesuai dengan apa yang kita harapkan, anggap saja, ataupun bisa dikatakan hinaan ya, anggap saja itu sebuah pelajaran bagi kita sendiri, karena semua manusia nggak ada yang sempurna dan kita harus tetap belajar sampai kapanpun. Jadi untuk pengajaran, dan apabila ada pujian, kita jangan terlalu sombong. Pujian itu adalah bonus apa yang telah kita lakukan dan apa yang telah kita sudah niatkan. Seperti contoh, kita buat media sosial, niatnya ini untuk apa? Untuk berniaga ke? Untuk memajukan negara ke? Untuk mencerahkan masyarakat ke? Untuk meningkatkan SDM, mentality, dan juga mindsetnya warga-warga kita ke? Dan setiap orang itu bermacam-macam. Ada juga yang niatnya itu kurang baik, yang untuk menjatuhkan ada, tapi setahu saya ya itu sangatlah berkurang. Sebagian ada, tapi rata-rata para kreator itu hal-hal yang negatif dibuat menjadi positif, itu yang bagus. Meskipun thumbnail dan judulnya itu biasanya memang agak-agak panas, tapi jangan tertipu dengan hal itu. Itu hanya bungkus untuk menarik penonton, tapi harus korang pahami isi videonya itu macam mana. Jadi dengan semua video yang kita tayangkan ini, semoga kita ini lebih diberi kesadaran, lebih berhati-hati dalam berucap, dalam bertingkah laku, dan juga menghadap, apalagi di media sosial ya, untuk menghadapi para netizen, kita ini harus lebih bersabar, sangat-sangatlah bersabar. Kalau kurang tak tahan, waduh bahaya, boleh stres ini geng. Yang hasilnya itu entah berapa, nyanyi pikiran macam mana, kalau bukan hanya untuk perjuangan ataupun niat dari keikhlasan dalam hatinya, siapa orang yang nak, betul tak ya? Itu saja, kita berdoa saja bersama-sama agar para netizen yang selalu cakap kurang baik semoga diberi kesadaran. Dan untuk para kreator-kreator, entah itu berniaga ataupun membuat konten reaction macam saya ini, semoga kuat-kuat sabar dan selalu berpikiran yang berpositif, sehat selalu, rezekinya banyak ya. Sayang dengan keluarga, yang paling penting ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sekian, terima kasih dari saya Zainal Astori, seorang mantan TKI Malaysia. Salam TKI sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.